Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kitalah yang mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya Iqbal Maulana dari kelas PAI 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai fase-fase pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Jadi tugas ini disusun untuk memenuhi tugas pembuatan video pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ketika berbicara mengenai dinasti Bani Umayyah, maka dalam pikiran kita bahwa dinasti Bani Umayyah adalah salah satu kerajaan atau dinasti terbesar di dalam sejarah Islam. Dinasti Bani Umayyah berdiri setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, setelah kekhalifahan 4 sahabat Nabi SAW, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum membahas mengenai fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah satu di Damaskus, sebelum itu kita membahas dulu proses lahirnya Bani Umayyah satu di Damaskus. Jadi dinasti Bani Umayyah satu Damaskus lahir pada tahun 40 Hijriyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ailiyat di Yerusalem. Dinasti Bani Umayyah ini merupakan sabotase dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Dalam pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan, ini Muawiyah bin Abi Sufyan tidak setuju terhadap pengangkatan Ali bin Abi Thalib, sehingga Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menghancurkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya menyebarkan isu bahwa Ali lah yang menjadi dalang dari pembunuhan Khalifah Utsman ibnu Affan. Dari isu yang disebarkan oleh Muawiyah ini, banyak kalangan yang mempercayainya hingga akhirnya menyatakan perang terhadap Ali. Dalam hal ini, Ali juga bersifat kurang tegas dalam peperangan tersebut. Tujuan peperangan ini adalah untuk memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya. Perang ini disebut dengan perang Jamal karena pada waktu itu istri Nabi SAW, yakni Aisyah radhiyallahu anha, mengendarai unta saat memimpin perang, dan perang ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan untuk menyerang Ali bin Abi Thalib. Hal ini diterima oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Mereka melakukan peperangan hingga menelan banyak korban di antara kedua belah pihak. Perang ini disebut dengan Perang Siffin karena terjadi di wilayah Siffin, yaitu wilayah perbukitan antara Madinah dan Damaskus. Dan dalam peperangan Siffin ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Muawiyah tidak begitu menerima kekalahan dalam peperangan Siffin tersebut. Kemudian ia melakukan skenario dengan mengajak damai Khalifah Ali bin Abi Thalib
yakni dengan cara mengangkat Al-Quran. Akhirnya Khalifah Ali mau melakukan perdamaian, dan dalam perdamaian tersebut pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, sedangkan pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Musa Asy'ari. Mereka melakukan suatu kesepakatan tentang perdamaian bahwa Muawiyah dan Ali akan turun dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah baru atas pilihan masyarakat Islam. Ternyata ketika diumumkan bahwa Khalifah Ali yang turun dari jabatan, pihak Muawiyah langsung mengumumkan bahwa Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Skenario ini disebut dengan arbitrasi. Dan dalam fenomena tersebut terjadi pertikaian. Pihak Ali pecah menjadi 3 kelompok, yakni Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Khawarij yang menentang perjanjian damai tersebut, Syiah yang tetap pada barisan Ali, sedangkan Murji'ah adalah pada pertengahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah I Damaskus. Selama 92 tahun Bani Umayyah I berdiri, dalam pemerintahannya tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa fase, yaitu ada 3 fase. Yang pertama fase pembentukan dan pembinaan, kemudian yang kedua fase kemajuan, dan yang ketiga adalah fase kemunduran. Oke, yang pertama akan kita bahas tentang fase pembentukan dan pembinaan. Bani Umayyah I berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 622 Masehi sampai masa pemerintahan Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Andalusia, sekarang Eropa, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Dalam fase pembinaan ini menggunakan pendekatan Arabisasi atau berciri khas Arab. Contohnya ukiran dinding masjid dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi, lagu warisan Arab yang dikombinasikan menjadi lagu qasidah. Ilmu yang dikembangkan pun juga berciri khas Arab asli, yaitu bahasa, yakni nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh. Dalam perluasan wilayah meliputi 4 benua, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Selain itu, di wilayah imperium besar, banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Pada masa ini, khalifah fokus pada pengembangan wilayah, kekuasaan, dan perluasan wilayah Islam. Kemudian fase yang kedua adalah fase kemajuan. Kemudian yang kedua adalah fase kemajuan. Fase kemajuan ini dimulai pada masa Khalifah ke-7 sampai Khalifah ke-8. Pada masa ini, Islam berkembang hampir di seluruh penjuru dunia. Hal ini tidak luput dari perang sahabat Nabi SAW dalam melakukan perluasan Islam. Masa ini banyak wilayah yang ditaklukkan, namun fokus pemerintahan adalah pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Pemerintah membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah, masjid dan istana dibangun. Selain itu, penemuan mata uang sebagai alat pembayaran oleh Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah keempat. Pada fase ini terjadi banyak kemajuan peradaban yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Di antaranya, yang pertama ilmu pengetahuan, yakni berkembangnya ilmu qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan tarikh Islam. Kemudian yang kedua, bangunan fisik, yakni banyak berdirinya masjid, pengairan dan irigasi, dan jembatan. Kemudian yang ketiga, fasilitas pendidikan, banyak berdiri kutab, halaqah di masjid, dan majelis munadharah. Kemudian yang keempat, departemen pemerintahan, yakni dibangun nida'umul mal atau keuangan, siasi atau politik, harbi, keamanan, idari, administrasi, qadi, hukum, jawatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Kemudian fase yang terakhir adalah fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai pada masa Khalifah ke-9, yakni Yazid bin Abdul Malik, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Banyak terjadi pemberontakan, namun Khalifah Yazid tidak mampu mengatasinya. Pemberontakan memuncak ketika terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun.
Hal ini membuat masyarakat marah dan benci, apalagi setelah pengangkatan tidak segera diputuskan siapa yang akan menjadi khalifah yang sah. Dalam peralihan kepemimpinan memakai sistem monarki yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah tahun 132 Hijriah atau 672 Masehi. Sistem ini juga menyebabkan para khalifah melakukan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab. Bahkan yang mengendalikan pemerintahan adalah para perdana menteri, qadhilah, karena khalifah tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap penyelewengan. Masyarakat menjadi marah dan benci hingga mereka akhirnya melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah I Damaskus. Dan hampir semua wilayah Bani Umayyah masyarakatnya melakukan demonstrasi. Di luar kekuasaan Bani Umayyah berkembang beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah. Demikian penjelasan tentang materi fase-fase pemerintahan dinasti Umayyah I Damaskus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.